Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pemirsa di mana saja Anda berada. Pagi yang bening ini dengan latar belakang kapal serta udara yang masih seperti dulu. Angin semilir menerpa wajahku. Tidak seperti lalu angin kencang menampar-nampar tubuhku. Sahabat, kehidupan ini ternyata terus bergerak dan terus bergerak. Seperti halnya gonjang-ganjing yang ada di negeri ini. Banyak kasus yang seolah tidak berhenti. Kasus demi kasus muncul ke permukaan. Kemudian berita TV mengabarkan berbagai macam persoalan seantero Nusantara. Yang paling menarik adalah kasus pondok pesantren yang terbesar, mega, bahkan santrinya mencapai ribuan, yaitu Az-Zaitun. Ya, Az-Zaitun seolah-olah sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan sampai Menko Polhukam Mahfud MD mengisyaratkan untuk segera ditangani secara tuntas tanpa pandang bulu. Ya, tanpa pandang bulu. Sebab mengapa kok terkesan berbelit-belit? Mengapa? Mohon maaf, kok pemerintah sepertinya tidak berani. Bahkan Az-Zaitun sempat menggerakkan massa untuk mendemo MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mengapa sebegitu hebatnya dan sekuatnya? Mengapa begitu kuatnya Az-Zaitun sehingga pemimpinnya seolah-olah tidak tersentuh hukum? Padahal kemarin ada seorang perempuan aktivis TikTok yang memakan babi dengan mengucapkan bacaan basmalah, kemudian ditangani oleh aparat. Sepertinya begitu cepat prosesnya. Kemudian pembubaran HTI, pemerintah cepat membubarkan HTI, dan tokoh FPI pun ditangkap cepat. Nah, sekarang tokoh ini yang ajarannya nyeleneh juga seperti halnya entahlah, saya tidak tahu mengapa menjadi demikian. Kami lebih fokus kepada kehidupan ekonomi kerakyatan yang katanya sedang terpuruk. Banyak kehidupan nelayan yang mulai terseok-seok, bahkan menjual sana sini. Demikian pula petani mengalami hal yang sama. Atau usaha-usaha lain di transportasi, bahkan yang lebih menyedihkan adalah usaha percetakan. Teman saya yang biasa nyetak buku rapot atau percetakan lainnya nyaris terhenti total. Bukan mati suri lagi, tapi benar-benar mati usahanya. Ya, apakah pemerintah sebegitu kejamnya terhadap usaha ekonomi kerakyatan? Saya tidak yakin. Pasti ada solusinya. Demikian pula kasus pembakaran 2 kapal, salah satu lain di Pulau Jawa yang dibakar di pulau seberang sana. Bahkan teman-teman paguyuban mendatangi Barisskrim untuk segera menuntaskan pelakunya, siapa menjadi dalang, sehingga kapal-kapal daerah sana mengejar kapal-kapal yang ada berasal dari wilayah Jawa dan terjadi dibakar. Kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan salah satu pemilik menangis minta perlindungan hukum. Ya, apakah negara ini menjadi hukum rimba atau terus akan mengedepankan hukum menjadi panglima? Tapi nyatanya, ya, kasus Az-Zaitun sepertinya tarik-menarik. Kasus pembakaran kapal belum tersentuh siapa pelakunya. Belum lagi kasus-kasus lain, investasi bodong dan seterusnya. Oh iya, terhadap bisnis online atau bisnis menggunakan sistem digital harus hati-hati. Saya adalah korbannya. Korban yang terjebak oleh bujuk rayu manisnya seseorang, sehingga saya tertarik dan tergiur ingin menghasilkan keuntungan dengan menggunakan uang digital. Tapi faktanya saya mengalami penipuan dan kerugian yang sangat tidak sedikit. Sahabat-sahabat semua, di tengah-tengah ekonomi yang belum stabil, kadang kami tertarik untuk beralih usaha lain. Tapi memang harus betul-betul dipelajari. Karena apabila Anda tidak bisa mengerti
tentang uang digital, maka sebaiknya jangan mau dibohongi dan jangan ingin tahu, karena dampaknya pasti kerugian. Bukan hanya puluhan juta tapi ratusan juta yang aku alami. Begitu sahabat, banyak gonjang-ganjing kehidupan di negeri ini belum tuntas sampai hari ini. Apalagi janji politisi, janji calon presiden yang sekarang sudah mulai tebar pesona ke sana kemari. Deklarasi deklarasi ini, deklarasi itu. Semuanya apakah akan tetap dengan rezim seperti ini? Ya, yang tidak menguntungkan bagi kehidupan ekonomi kerakyatan. Begitu sahabat, saya mencoba spontanitas membaca puisinya Gusmus. Kumpulan Kambing, karya Gusmus. Mustafa Bisri, seorang cendekiawan Muslim asal Indonesia. Kumpulan kambing mengembik bersama, memaksa kumpulan serigala menyingkir sementara. Kumpulan serigala berembuk bersama, bagaimana memaksa kumpulan kambing terus mengikuti mereka selamanya. Kumpulan kambing merdeka makin terbuka matanya, makin terbuka telinganya, makin terbuka seleranya seperti kumpulan serigala. Kumpulan kambing merdeka makin rakus makannya, makin banyak keinginannya, makin menggila pestanya seperti kumpulan serigala. Kumpulan kambing merdeka makin muluk-muluk bicaranya, makin tidak mimpinya, melebihi kumpulan serigala. Kumpulan kambing merdeka makin tertutup matanya, makin seperti kumpulan serigala. Kumpulan kambing merdeka makin merdeka meniru serigala. Tapi kumpulan kambing merdeka yang tak mau mengembik lagi, tetap saja melolong pun tak bisa seperti kumpulan serigala. Terus saja hanya menari-nari dan menyanyi gembira. Mbe, 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 mbe. Menarik sekali. Sekarang banyak orang menjadi kambing-kambing atau domba-domba yang mudah diadu, disebut adu domba. Begitu sahabat, salam sehat, Suki Selawase untuk Indonesia sejahtera.